Saya Nafis Rahmajani. Saya Revan Yogiminanda. Saya Yuristio Pagu. Saya Habibur Yuda. Saya Fadil. Dan dalam video kali ini kami akan menampilkan video edukasi mengenai manajemen perkebunan tanaman anggur Raya Delima Padang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Yuristio Pagu dan kami semua dari Fakultas Pertanian Universitas Riau Pak. Jurusan Agroteknologi. Jadi agenda kami datang ke kebun Bapak ini adalah untuk melakukan wawancara kepada Bapak langsung terkait kebun yang Bapak miliki Pak, untuk penyelesaian tugas manajemen perkebunan kami Pak. Kami bertanya terkait pengelolaan kebunnya Pak. Yang pertama itu perencanaannya. Ini Bapak menggunakan bibit anggur apa Pak? Kalau anggur ini kita asalnya dari luar, hampir semuanya dari luar, atau bisa dibilang orang bilang ini anggur impor. Kebanyakan dari Ukraina, dari Rusia, dari Amerika juga ada sebagian dari Jepang juga. Intinya anggur itu kan bukan asli daerah tropis atau daerah kita. Jadi gimana caranya buah-buahan yang banyak ditanam di subtropis kita tanam di daerah tropis, tempatnya bagus dan sangat mudah berbuah. Untuk nama varietas ini ada namanya? Ada banyak varietasnya. Ada Jupiter, ada Gospi, ada Basanti, ada Dixon, ada Heliodor. Ada banyak sih, lebih dari 10 jenis yang saya tanam di sini. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Ini kira-kira menentukan waktu mulai tanamnya itu bagaimana Pak? Kalau anggur sih nggak ada waktu-waktu khusus untuk tanam, tapi alangkah bagusnya ditanam itu di musim panas, karena di musim panas ini pertumbuhannya sangat cepat sekali dibandingkan di musim hujan. Kalau di musim hujan itu terlalu banyak masalahnya, hamanya terlalu banyak dan penyakitnya juga banyak. Kalau nggak bagus kalau hujan. Bagus aja kalau kita bisa mengendalikan hama dan penyakitnya. Di sini Bapak memperkerjakan orang atau Bapak kerjakan sendiri? Kita kerjain sendiri aja berdua sama bapak. Kira-kira pekerjaannya dibagi-bagi atau seperti apa? Atau Mana yang ada kerjaan kita kerjain. Ke kegiatan rutinnya lagi Pak. Ini kegiatan rutinnya seperti apa Pak? Seperti mupuk, menyiram, dan membersihkan gulma-gulmanya itu dilakukan? Kalau yang penting itu yang paling penting bukan sama penyiraman. Penyiraman itu biasa. Kalau pemupukan itu rutin seminggu sekali, dan penyemprotan idealnya seminggu sekali. Yang disemprot itu hama dan penyakit. Kalau hama itu kan yang faktor dari luar, kalau penyakit itu biasanya dari dalam tanaman. Kalau hama kan misalnya kayak trip, terus ada hama-hama kayak dimakan belalang, dimakan serangga, walang sangit, dan lain-lain. Kalau penyakit itu kan biasanya kalau kekebalan kurang bagus, udah penyakit seperti jamur pada anggur tuh ada 3 biasanya. Ada 3. Yang pertama jamur embun bulu, terus embun tepung, sama jamur karang daun. Ada 3 jenis jamur. Jadi antisipasi penyemprotan itu sebetulnya wajib per minggu idealnya, fungisida dan insektisida. Biar bagus dan efisiensi pemupukan itu ya pemupukan rutin aja dengan dosis yang tidak terlalu tinggi. Misalnya kita pupuk seminggu sekali dengan dosis atau misalnya kita larutkan, kita pekatannya kita larutkan, kita ukur 1000 sampai 1500 ppm. Untuk tanaman anggur sendiri itu apa yang menandakan kalau anggur itu sudah bisa dan siap dipanen? Kalau yang sudah bisa dipanen, terutama kan anggur itu rata-rata berbiji ketika bijinya sudah coklat sudah bisa dipanen. Kalau misalnya buahnya hijau, kalau buahnya warna merah kan awalnya hijau berubah jadi merah. Kalau buahnya hitam dari hijau ke hitam, ketika sudah hitam dan bijinya sudah coklat atau udah tua bisa dipanen. Rata-rata anggur yang non biji atau seedless itu banyak perlakuan.
bukan alami. Ada sih beberapa varietas yang memang nggak ada bijinya, yang kayak di supermarket tuh kayak semuskat itu kita tanam berbiji, tapi ketika masih kecil sebesar padi itu dikasih hormon, ada T3, ada streptomycin, ada yang hormon yang lain supaya bijinya lebih berkembang. Dihitung dari pemangkasan, ada misalnya varietas yang betul-betul tanpa biji kayak Mundrop itu memang nggak ada biji dari awal, tanpa biji lebar pun nggak ada biji. Kita hitung dari pemangkasan. Pangkas, misalnya kita nggak biasanya kan kalau varietas itu punya data tuh matang di 120 HSP, setelah pruning atau setelah pemangkasan keluar bunga, nanti sampai masak matang. Jadi ketika kita hitung aja hari kapan kita pemangkasan, nanti hari panennya kapan. Seperti itu. Nah, Pak, setelah pemanenan anggur ini biasanya tuh anggurnya disortir ke kayak yang penampungnya itu atau ke langsung dijual? Oh, kita kan hanya sedikit nih, palingnya kita makan sendiri. Terus kalau ada yang beli ya kita kasih juga, ya habis di tempat aja, nggak ada dijual ke luar. Selanjutnya Pak, untuk masalah hama penyakit, terus yang hama penyakit yang ada di anggur ini biasanya apa aja Pak? Kalau hama penyakit sih lumayan banyak, terutama kalau penyakitnya jamur yang tadi saya bilang tadi ada 3, ada tepung, ada bulu, sama ada karang daun. Terus hama utama yang lain tuh trip itu yang biasanya bikin pucuknya tuh melungker, atau kalau dicabai bikin keriting. Terus daun buahnya nanti burik kalau nggak dimakan. Kalau setiap panen tuh paling dikonsumsi sendiri kan. Kalau biaya dari awal tuh Bapak dari sebelum buat greenhouse ini, atau biaya bibit satu juta? Oh, kalau bibit kita jual biasanya di 50.000 yang siap tanam per pohon. Terus ini kalau biaya greenhouse kita kemarin lumayan sih, ini sekitar 15 jutaan yang kita bikin greenhouse. Cuma kita bikin greenhouse ini juga hasil dari jual bibit. Iya, tadinya kita nggak sengaja apa sih, kan cuma hobi. Jadi kumpul-kumpulin, rupanya ada yang minta banyak, ada dana lagi kita bikin. Jadi terus tadinya bukan usaha utama, jadi sekarang di usaha utama. Untuk tanaman itu kalau untuk anggur ya butuh 5 sampai berapa tahun satu apa kalau menghasilkan varietas baru. Tapi kalau cuma kita cuma nyambung sih kan, bukan membuat varietas baru. Berarti ini lah Pak. Ini kan udah termasuk bagus lah ya Pak, kebun Bapak. Rencana ke depan ada nggak Pak? Bapak pengen planning lebih membesarkan kebun ini? Pengennya sih besok ke depannya kita punya perkebunan kita sendiri, tapi bukan untuk bibit. Kalau saat ini kan bibit nih, karena dana hasil yang besar itu dari bibit. Karena pertama tidak membutuhkan tempat yang luas untuk bibit. Kedepannya sih pengennya kita produksi buah. Kayak jadi tempat wisata gitu ya Pak? Bisa jadi semi wisata. Wisata. Belakangnya tuh buka loh.